Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami beribadah nanti di gereja, kami juga mau bersekutu dengan Tuhan melalui saat teduh pada pagi hari ini, melalui ibadah, pujian, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bertobat supaya tidak binasa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin kita pernah dengar yang namanya plesetan dari KTP, Kristen tanpa pertobatan. Menyatakan dirinya Kristen tetapi tidak pernah bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama. Hidupnya sama saja seperti orang-orang duniawi ini yang berkelakuan, yang berbuat, yang bertingkah laku, yang tidak baik, yang salah, yang selalu tidak menyenangkan hati orang lain. Diperlukan suatu sikap hati untuk mau berubah. Atau di sisi yang lain kita mungkin pernah dengar orang yang sering menganggap dirinya lebih benar, menganggap dirinya lebih rohani, sehingga ketika orang lain menderita, orang lain susah, orang lain sakit, bahkan sampai meninggal dunia, dianggap karena kesalahan, karena dosanya. Sama seperti dalam nats ini, secara keseluruhan dalam konteks ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Dosa dan Penderitaan. Dikatakan bagaimana ada orang-orang yang datang kepada Yesus, membawa kabar kepada Yesus bahwa ada orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban mereka persembahkan. Bagaimana pada saat itu orang-orang Galilea itu sedang mempersembahkan korbannya, namun Pilatus melalui para prajuritnya membunuh mereka ketika mereka sedang mempersembahkan korban, sehingga dikatakan darah mereka tercampur dengan korban persembahan tersebut. Orang-orang yang datang melaporkan kepada Yesus ini merasa diri mereka benar dan menyalahkan orang-orang Galilea yang harus mati di tangan prajurit Pilatus. Lalu respon Tuhan Yesus di ayat yang kedua berkata, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu." Lalu Yesus berkata, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ketika seseorang bersalah hendaknya dia bertobat. Ketika seseorang yang melakukan kejahatan hendaklah dia bertobat. Ketika seseorang mempunyai pola pikir sebagaimana orang-orang yang datang kepada Yesus ini juga, mereka perlu bertobat, meninggalkan cara atau pola pikir yang senantiasa merasa dirinya benar, orang lain berdosa, yang merasa sombong rohani bahwa orang lain itu mengalami kesialan, mengalami kecelakaan, mengalami hal-hal yang tidak baik karena kesalahan mereka, karena dosa mereka di masa lalu atau sebelumnya. Sehingga Yesus perlu mengingatkan hari ini kepada orang-orang itu dan juga kepada kita saat ini bahwa kita pun perlu meninggalkan hal yang tidak baik itu, yang tidak benar itu dengan bertobat. Pertobatan sejati memiliki dua aspek. Ia memandang hal-hal yang lalu dengan mata menangis dan masa depan dengan mata yang waspada. Demikian dikatakan oleh Robert Smith. Dia yang tidak mendapatkan pertobatan tidak akan menyingkirkan dosa. Solomon Bell, seorang penulis dari Jerman. Pentingnya kita untuk meninggalkan dosa pelanggaran di masa lalu
dan datang bertobat kepada Tuhan, datang berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan bersekutu dengan Dia. Dan pertobatan sejati itu akan nampak melalui buah yang dihasilkan dan menuju ke perilaku yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang senantiasa tinggal di dalam Engkau, yang senantiasa belajar memulai dari diri kami sendiri untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan salah, hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Kami akui segala dosa pelanggaran kami Tuhan, dan kami mohon ampun dan bertobat di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.